Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Leonor Fitri Agustina Huta Barat dan para wakil Kepala Sekolah Bu Nuni Optika Sari tadi sudah memberikan sambutan bersama kita. Kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Ada juga Bu Gustiati, ya boleh kita berikan tepuk tangan juga. Terima kasih Bu Gustiati untuk undangannya, dan juga Bu Siti Ni'amah. Terima kasih Bu. Dan juga Kasatpol Ibu Dwi Wiryani Setiawati. Kita berikan tepuk tangan juga yang meriah, dan seluruh guru-guru yang hadir bersama kita ada di hadapan kita, boleh kita berikan tepuk tangan juga yang meriah. Alhamdulillah. Spesial yaitu teman-teman para siswa-siswi dari SMP Negeri 116 Jakarta. Tepuk tangan dulu yang lebih meriah. Baik. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Macam-macam jawabannya ya. Oke. Kalau begitu di awal perjalanan kita, kalau kakak bilang selamat Ramadan, maka jawabannya apa kira-kira? Allahu Akbar. Oke. Kalau kakak bilang selamat Ramadan, maka jawabannya bersyukur. Tangannya dua-duanya begini ya. Bersyukur. Nah, lalu bersemangat, bahagia. Nah, gitu ya. Coba kita tes dulu semangatnya siswa-siswa SMP Negeri 116 Jakarta. Selamat Ramadan. Ulang. Siap ya. Sekali lagi. Selamat Ramadan. Bersyukur, bersemangat, bahagia. Oke. Kita cek sekarang yang putri dulu, yang putri ya. Siap, yang putri, jangan mau kalah dengan yang putra. Tunjukkan semangat kamu. Konsentrasi. Siap, yang putri saja. Selamat Ramadan. Oke, tepuk tangan dulu. Ini baru 50% energinya. Coba kita cek yang putra sekarang. Wahai para laki-laki, ya jangan malu-maluin. Oke. Siap, keluarkan suaranya yang paling lantang. Semuanya yang cowok-cowok. Selamat Ramadan. Oke, baik ya. Tepuk tangan juga buat yang cowok-cowoknya ya. Ini baru 40%. Baik ya, memang betul lah teman-teman lagi puasa. Betul? Ya. Kemarin nggak ada yang mokel di sini, nggak ada kan? Alhamdulillah. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu untuk dipastikan angkat tangannya begini, angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya semuanya sampai belakang, angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya, yang belakang, angkat tangan kanan, semua angkat tangan kanan. Oke, kita peduli dengan teman di kanan kiri kita, lihat ke sebelah kanan, tepuk temannya. Wih, mokel nggak kemarin? Nah, tanya. Oke, sebelah kirinya juga tanya. Kamu mokel nggak kemarin? Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan siswa-siswi SMP Negeri 116 semuanya khatam puasanya. Amin ya. Nah, kecuali yang putri ya karena berhalangan. Nah teman-teman, untuk memastikan kita bersemangat, maka kakak ingin putarkan lagu yang sudah sering didengarkan. Angkat dua tangannya ke atas, tepuk tangan dulu, yuk. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ayo semuanya. Ayo semuanya. Ini angkat terus. Yang nggak ikutan, karena streaming ini dengan sendirian. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Berharap ya Ramadan, Ramadan ya.
Terima kasih untuk semangatnya Bapak Ibu Guru dan teman-teman di pagi hari ini. Salam kenal kembali. Mungkin ada yang belum pernah ketemu, tapi insya Allah sudah beberapa kali ke SMP 116 ya, untuk yang kesekian kalinya. Dan teman-teman, Kak Saiful di kesempatan kali ini ingin sharing sekali lagi. Bukan berarti paling pintar, paling mulia, paling paham, bukan. Tapi paling tidak ketika berbagi mengingatkan diri Kak Saiful sendiri terutama ya, dan kita semua yang ada di ruangan terbuka ini. Teman-teman, kalau sudah siap untuk mengikuti sesi ini, ya singkat, mungkin 45 menit di depan, teman-teman, maka tolong tidak ada lagi yang menundukkan kepalanya, angkat pandangannya ke depan. Siap ya? Tidak ada lagi yang nunduk kepalanya, semuanya lihat ke depan. Oke, 1, 2, 3. Kalau sudah siap, tolong kasih senyuman terbaiknya dulu pagi hari ini. Ya, 2 senti kanan, 2 senti kiri. Oke. Kalau sudah senyum, tolong lihat kanan kirinya sudah senyum belum? Lihat kanan kirinya. Oke. Baik ya. Alhamdulillah. Kalau belum senyum juga, angkat tangan kanannya begini. Simpan di wajah temannya. Ayo semuanya, simpan di wajah temannya. Di wajahnya ya, bukan di hidungnya, apalagi di bibirnya. Aduh, jahil deh ya. Siap, taruh di wajah temannya. Berhadapan begini di depannya. Oke ya, siap. Hitungan ketiga, ikuti gerakan dan kata-kata kakak. Siap. 1, 2, 3. Nang ning. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillah ya. Oke, cek dulu suaranya. Pagi. Maaf ya, kesalahan teknis. Oke teman-teman, dan mari sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga sharing singkat ini bermanfaat dan menjadi kebaikan kita di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, biasanya yang celetuk amin, amin, itu biasanya butuh perhatian. Beneran ini. Ya alhamdulillah hari ini kakak lagi S2 psikologi. Ya doakan mudah-mudahan lancar sampai selesai ya. Dan teman-teman, hal itu terjadi karena biasanya dia kurang perhatian, butuh validasi atau tidak diperhatikan, baik di lingkungan sekolahnya atau di kelasnya atau di rumahnya. Jadi tolong ada yang contoh amin gitu, dan sejenisnya, tolong kita prihatin dengan dia ya, doakan dia, tolong peduli dengan dia, oke? Jadi kalau nanti ada yang contoh gitu, tolong sabar ya bro gitu ya. Baik, cek dulu suaranya. Pagi ya, coba sekali sama-sama ya, pagi. Oke, bagus. Hentakan suaranya dari suara perut kayak karate, hei gitu ya. Ini tapi diganti dengan pagi. Siap, pagi. Oke, sekali lagi, pagi. Sambil kepakkan tangannya, pagi. Teman-teman, kita akan awali sesi kita dengan sebuah permainan. Kok beda ya? Biasanya kalau di sekolah lain kakak bilang permainan, yeay, dia bahagia loh teman-teman ya. Ini ada yang aneh nih, bahaya ini ya. Kalau kamu diajak main senang nggak harusnya? Senang kan? Masih normal kan? Katanya orang normal itu diajak main dia bahagia, senang. Ini ada masalah hidup apa sih, masih remaja? Ya. Oke, ulang lagi ya. Pura-pura kakak belum bilang
permainan tadi. Jadi kalau dengar kata permainan gimana reaksinya? Mana yang cowok diem aja? Maju. Masih mana? Level pertama. Level pertama sama sesuai instruksi. Level kedua kebalikannya. Jelas? Kalau jelas angkat jempolnya dulu semua begini. Angkat jempolnya kalau jelas. Bagus. Oke, kita mulai ya. Permainan dimulai. Konsentrasi. Level pertama. Maju. Bagus. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Oke. Nggak boleh rusuh ya. Level 1 lulus. Oke. Sekarang level 2. Siap, level 2. Siap, level 2. Konsentrasi. Mundur. Maju. Maju. Oke, ini ada fenomena yang aneh ya. Begitu maju, diam di tempat aja. Ini badannya kenapa gini? Oke, yang salah gimana? Gugur ya, satu barisan. Setelah ini nggak ada maaf, barusan bolehlah dimaafkan ya. Siap, konsentrasi. Pegang pundak temennya lagi. Siap, level kedua. Kanan. Kanan. Kiri. 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 Kanan. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Iya. Aduh. Baik ya. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semuanya. Oke, silakan duduk lagi teman-teman. Terima kasih. Masya Allah. Oke, silakan duduk lagi teman-teman. Sudah, yang cowok-cowok duduk lagi. Baik, teman-teman, dari permainan sederhana tadi, apa pembelajarannya dan apa kaitannya dengan tema kita hari ini? Ayo, siapa yang mau berpendapat, sharing, ya, menyampaikan apa pembelajarannya, nanti dikasih hadiah. Ya. Angkat tangannya yang benar, nanti dikasih hadiah. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau sharing? Apa pembelajaran? Oke, kamu angkat tangan. Ayo, kamu. Apa pembelajaran permainan tadi? Kekompakan sudah dijawab. Konsentrasi. Apa kaitannya dengan yang kita bahas acara hari ini? Oke, kakak kasih clue teman-teman. Di awal teman-teman sudah paham belum aturan mainnya? Sudah? Kalau kakak bilang maju level 1 maka maju. Kalau level 2 kakak bilang maju maka kita mundur. Tapi tadi banyak gak yang salah? Banyak. Kenapa? Kan udah tahu aturan mainnya, betul? Ayo. Kenapa? Ketika tadi salah, di sini berkata apa? Ya, harusnya kan tadi mundur, betul nggak? Otomatis di sini ngomong kan tadi kan? Begitu salah, oke. Kenapa? Apa manfaat apa? Apa bro? Bukan kamu. Dia dikasih kamu yang histeris. Iya, oke. Oh kamu? Siapa? 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 Oh satu. Baik. Pagi. Mana suaranya? Pagi. Mana suaranya? Pagi. Apa pembelajarannya bro? Luar biasa. Oh belum jawab. Cepetan, jangan lama-lama. Kan tadi sudah tahu aturan main, betul?
Kenapa tetap salah? Dibantu sebelahnya. Kamu jangan ketawa aja melihat penderitaan dia. Jawab sekarang. Kurangnya kerjasama. Kurang kerjasama, betul kan? Kurang kerjasama? Kurang kompak. Kamu tahu nggak tadi aturan mainnya? Tahu. Kenapa kok masih ada yang salah? Bego Pak. Aduh ya Allah. Coba semua angkat tangan kanan dan tangan kiri, angkat lagi semuanya. Ayo angkat tangannya. Ayo yang ujung, angkat tangan kanannya. Ujung ya kamu. Tempel di sini, tempel sini. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Maka teman-teman dengerin semuanya, dengerin. Tidak ada yang bersuara. Ketika tadi udah tahu aturannya, yang jelas angkat jempolnya, semua angkat jempolnya. Begitu dibilang maju, maju. Begitu mundur, mundur. Begitu kebalikannya, salah. Padahal begitu salah di sini mengatakan apa? Ya salah. Harusnya kan tadi mundur atau maju. Maka teman-teman, bukankah seperti itu juga yang kadang-kadang atau seringkali terjadi di dalam diri kita? Udah tahu nih aturan mainnya, udah tahu kalau puasa itu dari subuh ya, dari azan subuh sampai maghrib, tapi kenapa tetap mokel? Ayo, betul? Kalau ditanya kita nih, kakak ISQ itu udah seminar dari pakai di rumah buat apa di dapur ibunya masak belum pernah lihat? Biasanya kalau pentol korek api itu digesek di pinggiran apa kotak korek api itu kan, begitu digesek apa yang terjadi? Menyala apinya, betul? Betul nggak? Pertanyaannya, apa perbedaan kepala pentol korek api dengan kepala kita? Apa bedanya? Coba semuanya lihat ke depan, yang cowok-cowok di sana lihat ke depan, lihat ke sini. Apa bedanya kepala pentol korek api dengan kepala kita? Kalau kepala pentol korek api digesek, nyala. Kalau kepala kita nyala juga nggak? Sekali digesek, disindir, disinggung, langsung menyala juga nggak? Kalau ada yang menyala juga berarti sama dengan. Pertanyaannya, pentol korek api punya otak nggak? Kita punya otak nggak? Punya. Kalau pentol korek api digesek langsung menyala, tapi kalau kamu juga digesek langsung menyala marah-marah, berarti kepalanya ada. Ya Allah. Pagi. Angkat tangan kanannya lagi semuanya, angkat tangan kanannya. Halo, angkat tangan kanannya semuanya. Ya walaupun agak-agak hangat ya, sudah mulai agak hangat. Angkat tangan kanannya, tepuk lagi sebelah kanannya. Bro, sis, besti, jangan jadi pentol korek api ya. Tepuk tangan dulu yang meriah begitu. Oke. Baik. Maka teman-teman semuanya, inilah korek api. Nah, sekarang kita dengarkan nih, ada sebuah kisah tentang amarah Abu Bakar. Kalau kita nggak mau disamakan dengan pentol korek api, ya, maka jangan jadi seperti itu yang sedikit-sedikit menyala gitu. Di jalan tiba-tiba disalin masuk, wah kamu. Pertanyaannya, punya otak kan di kepalanya, bukan pentol korek api, betul? Maka bersabarlah gitu. Bahkan katakan, aku sedang berpuasa. Sama teman-teman mungkin di kelasnya, di rumah dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, dengan kakak, cuma sedikit disinggung, sedikit punya ini, merasa dirinya nggak dihargai, langsung marah-marah. Bersabarlah teman-teman.
Sesungguhnya malaikat ada di sana dan tersenyum kepadanya. Dan itulah yang sedang kita diajarkan kepada kita pada bulan puasa ini. Bukankah bukan hanya menahan haus dan lapar saja, betul? Tapi harus menahan lisan kita juga. Jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai suara hatinya berkata harus jujur, tapi kata-katanya malah berbohong. Tahu aturan mainnya bukanya jam berapa pada saat maghrib, tapi siang hari mokel, gitu ya. Maka teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Ahmad, apabila di antara kalian marah, maka diamlah. Beliau mengucapkannya hingga 3 kali. Marah, diamlah, diamlah, diamlah. Bahkan kalau kita sambil berdiri harus ngapain? Duduk, betul ya? Kalau duduk masih marah juga, berbaring ya, bukan tidur ya, berbaring. Bahkan ambil air wudhu, ya, sholat. Jadi sampai sedemikian rupa diajarkan oleh Rasulullah terkait emosi yang kita miliki ini. Itulah hikmah dibalik puasa yang kita jalani, teman-teman. Karena ibaratnya kita marah, mungkin kamu pernah dengar, halo semuanya, halo, dengarkan. Ibaratnya kamu marah seperti kamu menanamkan paku di tembok. Setiap kamu marah, kamu tanamkan lagi paku itu di tembok. Terus setiap kali kamu marah, kamu tanam lagi paku di tembok. Pertanyaannya, begitu kamu marah, kamu menyesali sikap kemarahan kamu itu, bisa nggak menghilangkan paku di tembok itu? Nggak bisa. Kamu cabut paku itu, apakah hilang bekasnya? Tidak, masih ada di sana, teman-teman. Maka lebih baik kamu berdiam diri, menahan diri, bahkan pergi terlebih dahulu agar kamu tidak mengeluarkan amarah yang sia-sia sebenarnya. Inilah salah satu sejatinya kita berpuasa. Pagi. Kak, ya itu kan sudah aturan mainnya, sudah kewajiban kita sebagai muslim. Ya, tapi tahukah teman-teman, ini pun di research oleh Barat. Kenapa kok harus berpuasa? Bahkan semua umat itu berpuasa sebenarnya, teman-teman. Hanya berbeda-beda cara puasanya. Dan sesungguhnya cara puasa kita yang paling menyehatkan. Dan apa hikmah puasa yang lainnya, teman-teman? Ketika kamu mampu menahan diri, maka ini kekuatan bagi kamu untuk mencapai keberhasilan. Ada sebuah riset yang dulu sekali anak-anak yang masih kecil usianya 4 tahun, 5 tahun diajak ke sebuah ruangan, di atas meja dikasih marshmallow. Tahu marshmallow? Ya, yang kenyal-kenyal itu ya, yang manis itu. Lalu dikasih coklat di atasnya, ditaruh di piring di hadapan anak usia 4 tahun. Lalu orang dewasa itu bilang begini, kamu lihat makanan ini ya, tapi tolong jangan dimakan. Kalau kamu berhasil tidak makan makanan ini, maka saya akan tambah lagi 2 kali lipat. Ada beberapa anak di beberapa ruangan yang berbeda. Beberapa anak, teman-teman, mengamati dari jauh, bahkan kadang-kadang mendorong piringnya semakin jauh dari dirinya. Untuk apa? Menahan diri nggak mengambilnya. Tapi juga teman-teman, ada anak-anak yang langsung ambil, langsung dimakan aja sama dia. Dan tahukah, anak-anak yang di usia itu dites saat itu dia mampu menahan dirinya, bahkan berusaha menjauhkan piringnya agar nggak sampai menyentuh dan memakannya, menahan dirinya. Ketika dewasa 20-30 tahun seterusnya setelahnya, di riset ternyata anak-anak yang seperti itulah yang mampu berhasil dalam hidupnya. Kenapa, teman-teman? Karena ada aja kesenangan-kesenangan sementara yang menipu mata kita, betul? Enaknya main games, mabar. Padahal di depan mata kita seminggu lagi mau ujian, benar? Harusnya sholat, lebih baik rebahan lah, main nongkrong sama teman-teman. Tapi ketika kita mampu menahan kesenangan-kesenangan kecil itu,
niscaya di saat kamu dewasa, kamu mampu mendapatkan kesenangan yang lebih besar. Jangan percaya kata-kata kakak, tapi buktikan sendiri. Itulah hikmah puasa, teman-teman. Menahan diri dengan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Bukan karena Allah jahat, tapi Allah baik kepada kita. Dipahami, teman-teman? So, harusnya menerima puasa, berpuasa di bulan Ramadan sedih, ya, berat, atau bahagia? Yang mana? Sedih, berat, atau bahagia? Oke, kalau bahagia senyum dulu dong. Kalau bahagia angkat tangan kanannya lagi. Yang tinggi angkat tangannya. Tepuk teman sebelahnya, angkat tangan. Bahagia ya Besti. Sebelah kirinya juga tepuk sebelahnya. Bahagia ya Besti, senyum dong. Baik teman-teman, terima kasih. Bahkan teman-teman, kenapa kita perlu berpuasa? Nih, dengerin. Segala ibadah yang Allah wajibkan kepada kita sebenarnya untuk membantu kita. Bahkan saat itu Rasulullah SAW bersabda ketika di perang Badar. Tahu perang Badar? Pada saat kapan perang Badar? Bulan puasa. Begitu berat perangnya. Tapi begitu ditanya, ya Rasulullah, apa yang lebih berat dari perang Badar, yang perang besar ini? Apa katanya? Kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat bertanya, apakah perang yang besar itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, perang melawan hawa nafsu. Jadi sebenarnya perang yang paling besar. Padahal perang Badar itu berat atau sangat berat? Berat, teman-teman. Di teriknya Arab Saudi yang panasnya lebih dari Indonesia. Dan pada saat itu sedang berpuasa. Tapi tahukah perang yang lebih besar adalah perang melawan diri sendiri, hawa nafsu yang ada pada diri kita. So teman-teman, berbahagialah kamu yang mampu melakukannya sampai Ramadan ke berapa sekarang? 19. Senyum dulu dong. Ucapkan terima kasih ya Allah. Ucapkan dong, terima kasih ya Allah. Maka teman-teman semuanya, puasa yang kita jalani ini sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Hikmahnya, pembelajaran, dan menahan diri kita untuk hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Dan tadi mengeluarkan suara hati kita, kebaikan kita yang sudah ada di dalam diri. Contohnya apa? Kejujuran, kasih sayang, peduli, tanggung jawab. Coba kakak tanya, siapa yang suka dengan kejujuran? Angkat tangan. Yang suka dengan tanggung jawab, yang suka dengan kasih sayang, yang suka dengan keadilan, yang suka dengan kerjasama. Oke, turunkan. Siapa yang suka dengan kemarahan, kebohongan, cuek, saling menjatuhkan? Nggak ada. Jadi teman-teman semuanya, sesungguhnya dalam hati kita sudah suka nilai-nilai kebaikan itu. Gimana caranya biar muncul? Itulah kenapa kita berpuasa hari ini. Oke? Siap teman-teman? Siap menyelesaikan puasanya sampai tuntas? Maka yuk, di akhir perjalanan kita dengarkan ada satu kisah yang Rasulullah tunjukkan kepada kekasihnya atau sahabatnya Abu Bakar. Tapi sebelum akan ceritakan teman-teman, tolong semuanya lihat ke depan. Nggak ada lagi yang bersuara. Oke. Yang mentakdirkan kita sukses dan bahagia itu siapa? Allah. Yakin? Yakin gak nih? Benar. Mana suaranya yakin? Yakin kalau Allah yang ngasih sukses dan bahagia? Yakin? Kalau yakin ngangguk dulu kepalanya. Oke. Kalau yakin teman-teman, harusnya kita dekat-dekat gak dengan Allah? Betul? Pertanyaannya, sampai detik ini sudah seberapa jauh kita berupaya berdekat-dekatan dengan Allah? Bahkan pada bulan Ramadan yang diistimewakan.
Halo. So teman-teman, sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah bimbing hati kita, Allah ketuk hati kita. Kita tahu sama-sama kita banyak salah, kita banyak dosa, kita banyak kelalaiannya. Tapi hari ini kita bermohon sekali kepada Allah, semoga Allah tidak jauh dari diri kita dan kita semakin mendekat kepadanya. Al-Fatihah. Tetap jaga seperti ini. Ya Allah, izinkan hamba mengisahkan kemuliaan kekasih baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tahu siapa diri ini ya Allah. Engkau tahu sehina apa diri ini. Tapi izinkan diri ini menyampaikan kisah itu, agar semua hamba-Mu yang ada di tempat ini memahami. Bimbing hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Duhai yang maha menjaga, Duhai yang maha mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak akan bercerita bagi kamu yang ingin mendengarkan, dan kakak tidak akan memaksa bagi kamu yang tidak mau mendengarkan. Tapi paling tidak tolong tidak ada yang berbicara dan tetap rundukkan kepalanya. Di bulan Ramadan yang penuh keistimewaan ini, di 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi Muhammad telah tiada, ketika Nabi Muhammad telah meninggal dunia, maka orang yang paling dekat dengan dia, Abu Bakar, mendatangi istrinya yang bukan orang lain tetapi anaknya sendiri, Siti Aisyah. Abu Bakar datang kepada anaknya yang juga istri Rasulullah, lalu bertanya, "Wahai anakku, katakanlah kepadaku, amalan apa lagi yang belum aku lakukan tapi Rasulullah lakukan selama hidupnya? Katakanlah kepadaku sekarang." Lalu anaknya mengatakan, "Wahai ayah, seingat aku sudah semuanya engkau kerjakan, sudah semuanya engkau lakukan." Tapi Abu Bakar memaksa sedikit sekali lagi, tolong ingat-ingat kembali. Mungkin masih ada amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah di masa hidupnya, tapi aku belum melakukannya. Ingatlah sekali lagi, duhai anakku. Maka Siti Aisyah pun mengingat, mencoba, mencari apa lagi amalan yang belum dikerjakan oleh ayahnya Abu Bakar. Maka teringatlah. Lalu berkatalah Siti Aisyah, "Ayah, aku tahu ada satu amalan lagi yang Rasulullah mengerjakannya, namun engkau belum melakukannya." Maka dengan tergesa-gesa meminta diberitahu, "Oke, katakan apa itu?" "Ayah, Rasulullah selalu memberikan makan kepada lelaki buta yang ada di ujung sana." Memberikan makan? Baik, kalau gitu aku akan memberikan makan juga kepadanya. Maka diambil makanan yang ada di sana. Bergegaslah Abu Bakar datang kepada laki-laki buta yang ada di ujung jalan itu. Tapi tahukah teman-teman, ketika dia sedang bergegas menuju jalan itu, di pertengahan jalan dia mendengar ada orang yang teriak, "Muhammad gila, Muhammad pendusta, jangan dengarkan dia, jangan ikuti dia." Sesaat langkahnya terhenti, hatinya bergemuruh, kesal, marah mendengar kalimat itu. Dalam hati dan pikirannya bertanya, siapa ia yang berani mengatakan seperti itu? Ketika ia berjalan semakin dekat dan semakin dekat ke ujung jalan itu,
semakin jelaslah suara-suara yang menghina, menghardik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nampaklah ternyata yang menghinanya, yang menghina kekasih Allah itu adalah laki-laki buta, pengemis itu yang duduk di ujung jalan itu. Hampir saja Abu Bakar mengurungkan niatnya untuk memberi makan kepada laki-laki itu, tapi karena dia tahu itu adalah amalan yang belum dia lakukan, maka dengan berat hati dia berupaya melangkahkan kakinya dan mendekat kepada laki-laki buta itu. Ketika ada di depannya, dengan hati yang berat, tangan yang bergetar, langsung dia suapi laki-laki buta itu. Lalu laki-laki buta itu mengatakan, siapa kamu? Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku. Abu Bakar heran. Kenapa kamu tahu? Kan kamu buta. Ya, aku tahu. Dengarkan semuanya. Dengarkan. Aku tahu. Karena laki-laki yang menyuapi aku itu tidak seperti kamu. Dia menyuapi aku dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Dia melakukannya kepadaku seperti itu. Bukan kamu orangnya. Mendengar jawaban itu, justru Abu Bakar menangis berlinang air mata. Lalu laki-laki tua itu heran, dia bingung, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu bersedih? Apa yang salah? Lalu Abu Bakar menguatkan hatinya dan berkata, tahukah engkau orang yang menyuapimu dengan lembut, orang yang menyuapimu dengan kasih sayang, sesungguhnya dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah orang yang kau hina, dialah yang menyuapimu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Dialah orangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kalimat itu disampaikan, laki-laki itu pun terkejut dan merundukkan kepalanya. Apa? Betulkah itu? Betulkah itu? Maka hingga akhirnya ia pun mengikuti jejak baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini teman-teman semua, seperti itulah contoh tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dihina, dicaci maki, tapi malah memberikan kebaikan, bahkan memberikan kebaikan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Itulah sesungguhnya yang ada dalam hati, dalam sanubari, dalam fitrah kita sebagai manusia yang suka dengan sifat kebaikan itu, dan dicontohkan oleh kekasih Allah, tauladan sepanjang masa kita yang sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan kamu yang ada dalam tempat ini, di ruangan terbuka ini? Apakah engkau umatnya Rasulullah yang berharap mendapatkan syafaat nanti? Sudahkah engkau mencontoh bagaimana Rasulullah bersikap
bertindak dengan hati nurani. Bagaimana dengan engkau hari ini? Dengan sikapmu hari ini, sudahkah hati nurani itu yang membawamu, yang membimbingmu hingga hari ini? Atau jangan-jangan sebaliknya? Tanya ke dalam hatimu, apakah benar engkau ingin hidupnya bahagia dan sukses? Tapi apa yang kau lakukan selama ini? Berapa banyak hal-hal yang sepele, hal-hal yang menyinggung, namun tak seberapa, tapi kamu menyikapinya dengan kemarahan yang luar biasa. Berapa banyak yang kamu katanya ingin menjadi orang yang pintar, orang yang hebat, tapi apa yang kamu lakukan selama ini? Lalu katakan, engkau yang katanya ingin bahagia hidupnya, tapi berapa banyak tindakan kita tidak mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Apakah itu umatnya Rasulullah? Dengan ibadah Ramadan yang ada di tahun ini, bukan sekedar menahan haus dan lapar, tapi bagaimana engkau menjaga hatimu selama ini. Kita tidak pernah minta dihidupkan, kita tidak pernah minta ada hidup hingga hari ini, tapi Allah yang memberikan kehidupan. Namun selama ini bagaimana cara engkau menjalani kehidupan? Sudahkah engkau mengikuti petunjuk yang Allah ajarkan melalui kekasihnya baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kalau tidak, jangan-jangan itu yang membuat kita selama ini semakin berat, sengsara, tidak bahagia. Maka teman-teman, di penghujung perjalanan ini, dengan hatimu yang semakin dilembutkan, tolong dengan kepala yang tetap merunduk, angkat tanganmu di bulan Ramadan, di 10 hari kedua. Angkat tangannya di pagi ini dalam keadaan berpuasa. Berdoalah kepada Allah untukmu. Katakan kepada Allah, ya Allah, lembutkan hati ini, bimbing diri ini ya Allah, dekatkan kepada kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, diri ini ingin bahagia dan sukses hidupnya. Bantu ya Allah dengan cara yang terbaik yang Engkau punya. Katakan semuanya dan katakan terima kasih ya Allah untuk kesempatan kami masih bisa berpuasa di tahun ini, yang kami tidak pernah tahu apakah kami masih bisa berpuasa di tahun depan. Ya Allah, maafkan segala salah yang kami lakukan, segala kebodohan dosa yang kami kerjakan. Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha kuasa, dan kelak kami akan kembali kepadamu sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Jadikan kami mampu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menjalankan suara hatinya, yang menahan kepada yang buruk, mencegahnya, karena kami sedang belajar dalam puasa ini yang telah setelah selesai 30 hari kami berpuasa. Jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang bertakwa, yang dekat kepadamu, yang bersungguh-sungguh mencintai-Mu. Ya Allah, berikan pula kebahagiaan untuk orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, adik kakak kami, tetangga kami, semuanya yang ada di sekeliling kami. Kumpulkan kami kelak ya Allah di Raudatul Jannah dengan salah satunya amalan kami berpuasa. Terima kasih ya Allah. Kami tahu semuanya tidak mudah, tapi ketika kami mendekat kepadamu, semuanya
menjadi mungkin untuk kami dapatkan. Ya Allah, jaga hati kami, istiqomahkan kebaikan yang ada pada diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Boleh tarik nafasnya dulu. Tahan, hembuskan. Pertanyaannya, siapa yang ingin hidupnya sengsara? Ada? Maka jagalah dirinya, tetap berdekat-dekatan dengan Allah. Caranya gimana? Ikutilah jejak Rasulullah. Puasa adalah yang juga dicontohkan oleh Rasulullah atas perintah Allah. Maka ambillah pembelajarannya, ambillah kenikmatan kita berpuasa hingga selesai nanti. Teman-teman, belum ada apa-apanya puasa kita di tempat ini, karena puasa kita di Indonesia itu sangat menyenangkan, karena budaya orang-orangnya dengan segala keceriaan dalam bulan Ramadan. Tapi kalau kamu berkaca, melihat saudara-saudara kita di Palestina, bahkan mereka tidak lagi bisa berpuasa dengan ayah dan ibunya. Bahkan di depan matanya ia kehilangan adik dan kakaknya. Di depan matanya semua orang-orang yang dia kenal hilang begitu saja, hancur. Maka teman-teman, berbahagialah, Allah masih pilihkan kita berpuasa di negara ini yang penuh dengan kebaikan, walaupun masih banyak kurangnya. Maka teruskanlah juga mendoakan bangsa kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Teman-teman, engkaulah yang akan mengisi 10-15 tahun ke depan, yang akan mengisi bagian-bagian yang ada di bangsa ini. Maka jadilah seseorang yang hebat, bukan hanya intelektualnya, tapi hati nuraninya. Caranya gimana? Jaga dirinya, kendalikan dirinya. Yang baik engkau lakukan, yang buruk engkau tinggalkan. Tahan dirinya untuk tidak melakukannya. Itulah berpuasa yang sesungguhnya. Demikian teman-teman semuanya, ucapkan hamdalah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan boleh berdiri dulu, salami teman kanan kirinya dan katakan semangat untuk terus berpuasa. Ayo semuanya berdiri, salami kanan kirinya. Besti, semangat ya, jadi orang hebat dengan menjalankan kebaikan. Kalau perlu peluk temannya ya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru, mohon maaf lahir dan batin. Yang benar dari Allah yang maha benar, yang salah dari saya yang kurang dalam ilmunya. Kami tutup, akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.